Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak DRS IGD Sudarmanto BSc MK sebagai Ketua Penguji. Yang terhormat kepada Bapak Heri Setio Bekti SSTM Biomed selaku anggota penguji 1 sekaligus dosen pembimbing saya. Dan yang terhormat kepada Bapak Inyoman Purna SPD MSI sebagai anggota penguji 2. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Krisna Dwi Payanti dengan nomor NIM P0713401945. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kristal Urin pada Pekerja Bata Merah di Desa Kramas, Gianyar. Bab 1. Latar belakang. Desa Kramas merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar, yang memiliki luas wilayah 4,72 km persegi yang terletak di pesisir selatan kota Gianyar. Desa Kramas terkenal dengan keindahan alam pantainya, serta rumah industri masyarakat seperti kerajinan lilin aromaterapi, kain tenun, serta produksi bata merahnya yang sudah terkenal sampai keluar daerah. Di Desa Kramas, dalam proses pembuatan bata merahnya masih dikerjakan dengan teknik manual, dimulai dari menyiapkan bahan baku hingga menjadi bata merah yang siap pakai. Pada proses pencetakan dan pembakaran bata merah merupakan bagian pekerjaan yang paling sering menyebabkan para pekerja terpapar panas. Menurut Azhar 2018, pekerjaan yang rentan terhadap paparan sinar matahari dapat mendorong terjadinya kristalisasi urin. Terbentuknya kristalisasi urin oleh lingkungan panas dapat dipengaruhi oleh jumlah cairan dan elektrolit tubuh. Jika jumlah cairan dan elektrolit yang masuk tidak cukup, maka produksi urin akan menurun dan kepekatan urin bertambah. Hal ini dinamakan dengan kondisi supersaturasi, yang jika tidak ditangani dan berlangsung cukup lama dapat mendorong terbentuknya kristal dan batu di saluran kemih. Kristal yang menumpuk akan membentuk batu saluran kemih atau disebut BSK yang dapat menimbulkan keadaan darurat bila batu turun dalam sistem kolektifus dan dapat menyebabkan kelainan sebagai kolektifus ginjal atau infeksi dalam sumbatan saluran kemih. Salah satu komplikasi BSK yaitu terjadinya gangguan fungsi ginjal, gagal ginjal hingga kematian. Kristal urin dapat diperiksa dengan metode mikroskopis. Adanya bentukan-bentukan atau elemen-elemen atau unsur-unsur yang terus suspensi dalam urin akan dipresipitatkan dengan cara disentrifus dan dianalisis di bawah mikroskop. Melalui pemeriksaan ini, dapat diperoleh informasi penting bagi klinis dalam membantu menegakkan diagnosa. Berdasarkan penelitian Korea C 2017 mengenai hubungan tekanan panas dan konsumsi air minum dengan kristalisasi urin pada pekerja finishing PT Kusyu Mahadi Santosa Karanganyar, didapatkan hasil yaitu 34 responden 50%-nya menunjukkan positif terhadap kristal urin. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tekanan panas dan konsumsi air minum dengan kristalisasi urin. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana gambaran kristal urin pada pekerja bata merah di Desa Kramas ke Blabatu, Gianyar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kristal urin pekerja bata merah di Desa Kramas, Kecamatan Blabatu, Gianyar. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kristal urin pekerja bata merah di Desa Kramas, Blabatu, Gianyar. Tujuan khusus yang pertama mengidentifikasi karakteristik pekerja bata merah di Desa Kramas, Blabatu, Gianyar berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, kebiasaan minum, kebiasaan menahan buang air kemih, lama masa kerja, dan suhu lingkungan kerja. Yang kedua, mengukur kristal urin pada pekerja bata merah di Desa Kramas, Blabatu, Gianyar. Yang ketiga yaitu menggambarkan kristal urin berdasarkan karakteristik pekerja bata merah di Desa Kramas, Blabatu, Gianyar. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis bagi masyarakat dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat mengenai risiko batu saluran kemih yang dapat terjadi akibat bekerja dalam situasi dan kondisi yang tidak ergonomis. Bagi peneliti dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa pendidikan. Manfaat teoritis yang pertama dapat digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya dalam bidang urinalisis. Yang kedua untuk menambah kepustakaan dan sebagai acuan penelitian lebih lanjut mengenai penyakit baturan saluran kemih dan kristal urin. Baik, berikutnya itu bab 2 tinjauan pustaka. Dalam bab ini dibagi menjadi 6 subbab, yaitu subbab pertama yaitu pekerja bata merah, subbab kedua yaitu urin yang membahas pembentukan urin dan komposisi urin, subbab ketiga yaitu sedimen urin, subbab keempat kristal urin yang membahas kristal urat, kalsium oksalat, triple fosfat dan kristal urat atmorf, subbab kelima yaitu batu saluran kemih yang membahas pembentukan batu saluran kemih dan penghambatan pembentukan batu saluran kemih, dan subbab keenam yaitu pemeriksaan sedimen urin. Bab 3 kerangka konsep. Pekerja bata merah akan dikarakterisasi berdasarkan faktor kristal urinnya. Faktor pembentuk kristal urin yang diteliti yaitu usia, jenis kelamin, suhu kerja, jumlah asupan air per hari, kebiasaan menahan buang air kecil, dan masa kerja, serta faktor yang tidak diteliti yaitu diet, keturunan, pola makan, obat-obatan, dan geografi. Pekerja bata merah yang sudah dikarakterisasi berdasarkan faktor kristal urin akan diambil sedimen urinnya untuk diteliti kristal urinnya. Kristal urin dikatakan normal bila ditemukan 0 kristal per lapang panah kecil, dan khusus untuk kalsium oksalat masih dikatakan normal bila ditemukan 1 hingga 4 kristal per lapang panah kecil. Lalu dikatakan abnormal bila ditemukan untuk kristal lain yaitu 1 hingga lebih dari 10 kristal per lapang panah kecil.
Berikutnya itu variabel penelitian. Dalam penelitian ini yaitu kristal urin dan pekerja bata merah di Desa Kramas. Berikutnya itu definisi operasional. Variabel kristal urin, definisi operasionalnya itu kristal urin merupakan bentuk deposit mineral yang terbentuk di saluran perkemihan yang biasa ditemukan pada pelvis dan kalik ginjal. Cara pengukurannya itu pemeriksaan mikroskopis, skalanya ordinal. Variabel yang kedua itu pekerja bata merah di Desa Kramas. Pekerja bata merah merupakan mereka yang bekerja di bidang produksi bata merah, baik mulai dari penyiapan bahan sampai menjadi bata merah siap pakai yang bekerja di wilayah Desa Kramas yang akan diteliti karakteristiknya. Cara pengukurannya itu wawancara dan observasi, skalanya ordinal. Berikutnya itu bab 4, metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan kristal urin para pekerja bata merah di Desa Kramas Blabatu Gianyar. Berikutnya itu alur penelitian. 30 pekerja bata merah di Desa Kramas Blabatu Gianyar pertama akan diminta untuk mengisi info konsen, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data responden dan pengukuran dari suhu tempat kerja mereka. Yang berikutnya dilanjutkan dengan pengambilan sampel urin. Setelah sampel urin didapatkan, akan diperiksa kristal urinnya untuk dianalisis datanya. Lalu yang berikutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya itu Desa Kramas Blabatu Gianyar dan pemeriksaannya dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik RSU Payangan. Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan April 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja bata merah di Desa Kramas Blabatu Gianyar yang berjumlah 167 orang dari 45 tempat pembuatan bata merah. Dan unit analisis responden pada penelitian ini yaitu kristal urin pada sentimen urin responden dalam penelitian ini yaitu pekerja bata merah di Desa Kramas Blabatu. Berikutnya itu populasi dan sampel penelitian. Untuk besar sampel penelitian ditentukan dengan teori Roscoe yang mengatakan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 hingga 500. Mengacu pada teori tersebut, penulis mengambil sebanyak 30 sampel untuk mewakili populasi. Dan teknik sampling yang diterapkan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer, cara pengumpulan datanya itu wawancara dan pemeriksaan laboratorium, instrumen pengumpulan datanya itu alat tulis, lembar persetujuan responden, lembar kuesioner, alat dokumentasi, dan termometer ruangan. Alat, bahan, dan prosedur kerja. Alat yang digunakan yaitu objek gelas, cover gelas, yellow tip, mikropipet, tabung sentrifuge, coolbox, espek, mikroskop, pot urin, kertas indikator universal, dan sentrifuge. Bahan yang digunakan yaitu urin sewaktu. Untuk prosedur kerja, pada pengambilan sampling urin dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel urin mainstream atau urin area tengah. Untuk prosedur kerja pada pemeriksaan kristal urin, yang pertama menggunakan APD lengkap, mempersiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, kocok botol urin. Keempat, masukkan 7-8 mili urin ke dalam tabung. Kelima, sentrifuge selama 5 menit pada kecepatan 1500 hingga 2000 rpm. Tuang cairan urin dalam tabung hingga tersisa setengah mili. Kocok tabung untuk meresuspensi sedimen. Ambil 2 tetes sedimen lalu letakkan di atas objek gelas dan tutup dengan cover gelas. Periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 10, lalu dilanjutkan dengan pembesaran 40. Amati lalu catat hasilnya. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data primer yang didapatkan dari hasil penelitian dicatat, dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah dengan teknik tabulating data, yaitu data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diberi narasi. Untuk analisis datanya, data yang dihasilkan dianalisis dengan metode statik deskriptif. Data yang terkumpul nantinya akan dikelompokkan dan diolah dan disajikan presentasi jumlahnya dalam bentuk tabel dan diberi narasi. Berikutnya bab 5, hasil dan pembahasan. Hasil untuk kondisi lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kramas Blabatu Gianyar dengan luas wilayah 4,72 km persegi. Desa Kramas merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir kota Gianyar dengan kondisi tanah datar dan agak rendah karena dekat dengan laut dengan keadaan iklim laut tropis. Total penduduk Desa Kramas berdasarkan data monografi desa tahun 2021 yaitu 9.376 jiwa dengan 2.106 kepala keluarga. Berikutnya karakteristik pekerja bata merah. Karakteristik pekerja bata merah sebagian besar memiliki karakteristik berjenis kelamin laki-laki 60%, dengan usia 36 hingga 45 tahun yaitu sebanyak 12 orang 40%, telah bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 73%, kurang mengkonsumsi air putih 53%, sering menahan buang air kemih 47%, serta bekerja dengan suhu di atas 30 derajat Celcius sebanyak 87%. Berikutnya itu hasil pengamatan responden berdasarkan variabel penelitian. Berdasarkan hasil pemeriksaan kristal urin yang dilakukan terhadap 30 pekerja bata merah, ditemukan 22 sampel atau 73% dengan kondisi kristal urin yang tidak normal, serta ditemukan 8 sampel atau 27% dengan kondisi kristal urin yang normal. Pada pemeriksaan kristal urin ditemukan 4 jenis kristal urin, yaitu kalsium oksalat, urat amorf, asam urat, triple fosfat. Dari 30 sampel, jenis kristal urin yang paling banyak ditemukan adalah kalsium oksalat, yaitu sebanyak 21 sampel atau 81%. Berikutnya itu hasil pemeriksaan kristal urin berdasarkan jenis kelamin.
Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, memperlihatkan bahwa jumlah kategori kristal urin abnormal didominasi oleh responden laki-laki, yaitu sebanyak 14 orang atau 46,6%. Hasil pemeriksaan kristal urin berdasarkan kelompok usia, dapat dilihat bahwa kelompok usia dengan kategori kristal urin abnormal paling banyak yaitu kelompok usia dewasa akhir dengan rentan usia 36 hingga 45 tahun yang berjumlah 10 orang atau 33,3%. Berikutnya hasil pemeriksaan kristal urin berdasarkan lama masa kerja. Dapat dilihat bahwa pekerja bata merah yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun merupakan kelompok yang jumlah kategori kristal urin abnormalnya paling banyak, yaitu sebanyak 19 orang atau 63%. Hasil pemeriksaan kristal urin berdasarkan jumlah konsumsi air putih, dapat dilihat bahwa kristal urin abnormal paling banyak ditemukan pada responden yang kurang mengkonsumsi air putih, yaitu sebanyak 16 orang atau 53%. Dan hasil pemeriksaan kristal urin berdasarkan kebiasaan menahan buang air kemih, dapat dilihat berdasarkan data menunjukkan bahwa kategori kristal urin abnormal terbanyak ditemukan pada responden yang sering menahan buang air kemih, yaitu sebanyak 14 orang atau 46,6%. Berikutnya itu hasil pemeriksaan kristal urin berdasarkan suhu lingkungan kerja. Dapat dilihat bahwa pekerja bata merah yang bekerja dengan suhu di atas atau sama dengan 30 derajat Celcius memiliki jumlah kategori kristal urin abnormal terbanyak, yaitu 22 orang atau 73%. Berikutnya itu pembahasan hasil kristal urin pada pekerja bata merah. Ditemukannya 4 jenis kristal urin pada pekerja bata merah menunjukkan telah terjadi suatu keadaan tubuh yang abnormal. Ditemukannya kristal kalsium oksalat. Kristal kalsium oksalat dapat terbentuk karena oksalat yang menumpuk di ginjal. Penyebab lainnya adalah urin yang terlalu sedikit akibat kurang minum air putih. Urin berperan penting untuk mencegah agar oksalat tidak berikatan dengan mineral lain dalam tubuh. Dalam tubuh, oksalat akan bersenyawa dengan kalsium membentuk kristal kalsium oksalat. Oleh sebab itu, kristal kalsium oksalat banyak ditemukan pada kelompok responden yang kurang asupan air putih. Ditemukannya kristal asam urat. Menurut penelitian Sukmawati 2019, semakin lama bekerja di lingkungan bersuhu panas, resiko pembentukan batu asam urat akan semakin besar, sebab tekanan panas dapat menyebabkan banyak cairan yang keluar melalui keringat. Kelelahan cairan akibat banyaknya berkeringat mengakibatkan terjadinya pemekatan urin yang menyebabkan tingginya asam urat yang menumpuk pada urin. Berikutnya ditemukannya kristal urat amor. Berdasarkan penelitian Tejo, Rambert dan Monga tahun 2020, kristal urat amor adalah kristal kecil seperti pasir dengan bentuknya tidak spesifik dan dapat terbentuk pada urin normal yang bersifat asam dengan pH urin di bawah 6. Oleh karena itu, kristal urat amor ditemukan pada 6 responden yang memiliki pH urin di bawah 6. Berikutnya itu ditemukannya kristal triple fosfat. Kristal triple fosfat umumnya terlihat pada urin basah. Kristal ini sering terlihat pada urin yang tinggi alkali yang berhubungan dengan kehadiran bakteri pemisah urea. Oleh karena itu, kristal triple fosfat ditemukan pada 2 responden yang memiliki pH 8. Terbentuknya kristal urin disebabkan karena air kemih yang jenuh dengan garam-garam yang dapat membentuk batu, atau karena air kemih kekurangan materi-materi yang dapat menghambat pembentukan batu, kurangnya produksi air kencing, dan keadaan-keadaan lain yang idiopatik. Kristal urin dapat terjadi saat kandung kemih tidak bisa mengeluarkan semua urin yang tertampung di dalamnya. Hal ini menyebabkan mineral dalam urin akan mengendap, mengeras, mengkristal dan menjadi batu di kandung kemih. Terbentuknya kristal urin juga dapat terjadi ketika konsentrasi substansi terbentuk seperti kalsium fosfat, kalsium oksalat, dan asam urat meningkat. Berikutnya itu pembahasan hasil kristal urin berdasarkan jenis kelamin. Dengan ditemukannya kristal urin yang lebih banyak pada responden laki-laki, maka sejalan dengan penelitian Suryanto dan Subawa 2017, di mana dijelaskan bahwa pada prevalensi penderita batu saluran kemih, laki-laki jumlahnya 3 kali lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini disebabkan di masa otot laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga dampak dari pemecahan sel-sel otot tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan sisa metabolisme dan merupakan predisposisi dari terbentuknya batu saluran kemih. Berikutnya pembahasan hasil kristal urin berdasarkan usia. Penelitian dari Nufritiani 2019 menunjukkan bahwa responden dengan usia dewasa memiliki kemungkinan 3,5 kali untuk mengalami batu saluran kemih. Semakin bertambahnya usia, maka semakin bertambah pula peningkatan batu di ginjal dan mencapai tingkat maksimal pada usia dewasa. Hal ini diakibatkan dengan bertambahnya jumlah daya kandung di dalam ginjal yang menyebabkan proses pengendapan yang tinggi di loop of Henle. Dikarenakan nefron berkembang dengan bekerja dengan baik, serta ukuran dari tubulus proksimal maupun loop of Henle yang panjang, dan volume yang besar sangat memungkinkan terjadinya kristalisasi dan terbentuknya batu. Berikutnya yaitu pembahasan hasil kristal urin berdasarkan masa kerja. Berdasarkan penelitian dari Ajif Admaj 2018 menyatakan terdapat hubungan antara masa kerja dengan terjadinya kristalisasi urin pada karyawan atau pekerja yang sering terpapar panas. Risiko terjadinya kristal asam urat pada pekerja yang bekerja lebih dari 5 tahun lebih besar 3,07 kali. Sebab semakin lama seorang bekerja di suatu tempat, semakin besar kemungkinan mereka terpapar oleh faktor-faktor lingkungan kerja seperti
lingkungan fisik yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Berdasarkan penelitian Faila 2018 mengatakan, rata-rata pembentukan kristal urin akan menjadi kristalisasi urin jika pekerja sering terpapar panas lebih dari 5 tahun. Berikutnya itu pembahasan hasil kristal urin berdasarkan konsumsi air. Berdasarkan penelitian dari DKK 2019 yang menyatakan adanya pengaruh pemberian air putih terhadap hasil pemeriksaan kristal dalam urin. Hal ini disebabkan karena pengenceran air kemih dengan banyak minum menyebabkan peningkatan koefisien ion aktif, setara dengan proses kristalisasi air kemih. Asupan air minum yang kurang menyebabkan volume urin yang tidak cukup untuk membuang zat sisa metabolisme garam yang berlebihan dan mengurangi saturasi urin. Volume urin yang rendah dapat menyebabkan supersaturasi urin dan retensi endapan zat terlarut dalam urin yang dapat menyebabkan terbentuknya BSK. Berikutnya itu pembahasan hasil kristal urin berdasarkan kebiasaan menahan buang air kemih. Kebiasaan menahan buang air kemih akan menimbulkan statis air kemih yang akan menimbulkan supersaturasi dan agresi kristal, sehingga timbullah sedimen urin yang menjadi awal terbentuknya batu saluran kemih. Pembentukan batu saluran kemih disebabkan dari kebiasaan menahan kencing dan dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga kotoran, racun, dan yang seharusnya dibuang melalui urin akan mengendap dan mengkristalisasi di kandungan kemih. Berikutnya itu pembahasan hasil kristal urin berdasarkan suhu lingkungan kerja. Tekanan panas yang melebihi nilai ambang batas menyebabkan suhu pada lingkungan kerja meningkat sehingga tekanan panas juga meningkat. Hal ini menyebabkan setiap orang yang bekerja pada lingkungan tersebut banyak mengeluarkan keringat. Pengeluaran keringat yang banyak dapat mengurangi produksi urin, sehingga urin menjadi pekat dan terjadi pengendapan yang menyebabkan terbentuknya kristalisasi urin. Berikutnya bab 6, simpulan dan saran. Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu pertama, karakteristik pekerja bata merah sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dengan usia 36-45 tahun, telah bekerja lebih dari 5 tahun, kurang mengkonsumsi air putih, sering menahan buang air kemih, serta bekerja dengan suhu di atas 30 derajat Celcius. Kedua, kristal urin pada pekerja bata merah di desa Kramas sebagian besar yaitu 73% pada kategori abnormal dan 27% pada kategori normal. Yang ketiga, kristal urin dengan kategori abnormal sebagian besar ditemukan pada responden laki-laki usia dewasa akhir yaitu 36-45 tahun, sudah bekerja lebih dari 5 tahun, kurang mengonsumsi air putih, sering menahan buang air kemih, serta bekerja pada suhu di atas atau sama dengan 30 derajat Celcius. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagi pekerja bata merah yang menunjukkan hasil tidak normal diharapkan agar secara rutin melakukan pemeriksaan laboratorium. Di samping itu juga dengan cara lebih menjaga kesehatannya dengan mengurangi kebiasaan menahan buang air kemih serta meningkatkan konsumsi air putih di sela-sela bekerja. Untuk penelitian selanjutnya, agar lebih menambah jumlah sampel yang digunakan sebagai responden penelitian agar hasil pemeriksaan lebih maksimal. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi.